Terus juga ya udahlah, nggak aktif kan, tapi masih ada di tas nih. Ini pinjam HP temen. Oh, di mana sekarang posisinya? Ada di Laut Merauke pak, 2 bulan lagi pulang. Oh gitu. Alhamdulillah. Di sana gimana? Enak pak. Wah kerjanya saya tuh nutupin aja mang. Tidur, mancing, makan itu nggak kerasa pak. Satu hari itu kayak 1 jam. Oh udah setelah ngobrol ini dan itu segala macem, di obrolan itu ada 3 jam mang. Saya ngobrol sama bapak saya tuh. Tapi di situ saat ngobrol tuh senang-senang aja sama bapak, nggak ada kesedihan. Bapak sehat? Wah ya sehat ke, lagi ngopi ke, deleng ke. Wah bapak ngirim fotonya, terus dialihkan ke video call. Bapak lagi ngopi. Nah setelah itu udah tutup telepon. Saya tuh semakin kuat, semakin betah di Flores Timurnya karena kangennya udah terlampiaskan lewat video call. Bapak itu bilang, Sel, kamu mau nggak kalau bapak ajarin tentang ilmu pengaktifan hawa murni, kalau bahasa fisika bioelektromagnetik. Wah pak, sejujurnya saya sangat tertarik dengan ilmu itu pak. Loh kenapa sangat tertarik? Ya dulu saya pernah pesantren tahun 2010 di Cirebon. Nah dia langsung memotong pembicaraan saya mang. Pesantren Karangmangu kan, pimpinannya Kiai Haji Soleh Abdurrahman yang sudah wafat tahun sekitar 2004 wafatnya. Kok bapak bisa tahu detail begitu? Sebelum kau cerita, aku sudah melihat dari mata kau, dari bibir kau itu orang pernah pesantren. Makanya di jidat kau ada titik terang cahaya putih. Maka dari itu tiap makhluk halus yang ada di sekitar laut sama pulau ini pada hormat sama kau. Ternyata itu amalan yang diajarin kiai waktu di pondok itu mang. Yang bunyinya tuh, maaf kalau diperagain, maaf ya mang, begini. Bismillahirrahmanirrahim. La yaduru ma'asmihi sayul fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Nah itu saya tuh mang sering kali mengamalkan doa itu kalau ada di tengah laut lagi mancing cumi, kalau lagi lewat pulau-pulau. Saya pernah ngeliat gara-gara saya baca itu, jin hitam tinggi besar tuh begini mang, minggir kayak orang ledek tuh. Saya lewat kok dia pura-pura begini ngasih saya lewat. Jadi kayak temen lagi bercandaan sama temen, tapi bercandanya tuh kayak hormat-hormatin orang gitu. Nah saya tuh ceritain kejadian itu ke bapak. Ya bagus, walaupun kau cuma sebentar di pesantren, tetapi kau sudah punya poin-poinnya. Tinggal beta ulas lagi gimana. Ya udah pak, saya tuh mau mang. Akhirnya dibawa ke dalam tengah hutan. Dalam tengah hutan bapak itu menyediakan sepiteng. Saya pikir ini sepiteng buat pembuangan. Ada pintunya dari atas, pintu besi seperti pintu penjara. Bapak itu bilang tidur di sini sampai 41 hari. Wah kuat? Iya ya pak. Ya kenapa jawabnya ragu-ragu? Kuat enggak? Kalau enggak kuat jangan sampai hukumannya yang lain. Ya kuat pak. Ya udah sok. Nih saya tuh nurut mang, masuk ke ruangan bawah tanah tuh. Di bawah itu pasirnya warna kuning, bukan pasir warna hitam kayak di Jawa ini. Turun ke bawah begitu, ada tangga? Nggak ada mang, langsung terjun. Tapi lewat tali tambang, seperti Tarsan. Sumur gitu ya? Iya, sumur tapi kotak, persegi kotak. Bawahnya itu dibikin ada tempat tidur, cuma dari daun pisang sama karung yang diisi tanah itu buat bantalnya. Jadi kalau ngasih makan itu pagi dari atas seperti timbaan sumur. Woi makan. Itu yang tugasnya ngasih makan saya bukan bapak itu tapi muridnya. Puasa nggak itu? Waktu itu puasa mang, 1-7 hari. Bukannya maghrib biasa? Bukannya maghrib. Kalau di sana pas sudah peteng, tapi tidak ada adzan di sana, tidak buat patokan. Patokannya bukan adzan karena nggak ada adzan yang terdengar mang. Di situ matahari udah terbenam berapa hasta, itulah tandanya buka puasa. Jadi begini mang, kelanjutan dari cerita saya di Flores, daerah Lama Holot. Saya itu tiba di Pulau Dobo yang ada di Maluku Tenggara. Nama kabupatennya Kepulauan Aru, kecamatannya Pulau-Pulau Aru. Di situ saya turun di dermaga Pelabuhan Dobo.
Ini di Pulau Dobo. Iya, di Pulau Dobo. Setelah perjalanan berapa hari itu? Setelah perjalanan 7 hari 7 malam Kapal laut. kapal laut. Nah, Lama ya. lama juga Mang selama di laut ya makan, tidur. Kadang kalau mabok laut itu 10 kali lipat daripada mabok darat. Lalu saya dijemput dengan 2 orang laki-laki. Ya kalau orang sana tuh badannya tinggi-tinggi, badannya gede-gede. Nah itu hitam-hitam. Saya tuh curiganya, aduh ini penjahat apa bukan? Saya kan gak berani nanya Mang Ya udah saya ikut aja tuh saat dijemput pakai motor. Ternyata dibawa ke tengah hutan lagi. Ada satu rumah, itu rumah adat. Penduduk di sana nyebutnya rumah adat. Ada tangganya, temboknya cuma dari seng sama kayu papan. Itu. Udah setelah saya nyampe di rumah itu, saya disambut, tuan rumahnya udah keluar. Halo, selamat datang, senang bertemu kembali. Dalam hati, kapan kita ketemu lebih dulu? Nah udah, salaman itu. Ayo silakan, masuk. Kenapa Mas Marcel ini bisa diistimewakan ya oleh mereka? Itu dia Mang Pertama saya nggak menanyakan dulu. Saya perhatiin kok penyambutannya, perlakuannya istimewa seperti prajurit yang kedatangan raja. Saya tuh makan ikut sama mereka. Setelah makan selesai, ngobrol-ngobrol itu Mang Bang, abang ini nasibnya beruntung loh ada di sini. Ini saya ceritakan pakai logat saya Mang Kalau logat sana kan mungkin lantang. Abang termasuk orang yang beruntung Bang. Ya, saya mikirnya juga begitu. Semula saya mikir saya bakal mati waktu kemarin jadi tawanan. Ya, saya percaya itu. Tapi kedatangan abang di sini memang sudah saya tunggu-tunggu. Seperti apa logatnya? Logatnya itu seperti gini. Bang, beta sangat senang loh ketemu sama abang. Abang ini orang paling beruntung. Sebab orang kelihatannya begini begitu, tetapi abang memang orang yang beda. Gitu. Lalu saya sedikit paham waktu itu Mang bahasa sana. Saya jawab lagi, bedanya seperti apakah? Abang ada lihat beta kayak apakah? Gitu kan, ngobrol itu Mang gini-gini saya keceplosannya logat bahasa Cirebon. Mengkenen temen wongku. Abang, mengkenen temen itu artinya apa? Wah, kamu bagus sekali artinya. Oh, itu bahasa Cirebon kah? Oh, iya itu bahasa Cirebon. Bang, kalau tinggal di sini tenang, kau aman sama beta. Terima kasih Bang atas pertolongan dan penyambutannya. Abang ini sehari-hari kalau di kampung halaman kerjanya apa? Yang saya jalanin sih dari saya umur 13 tahun tukang pijet Bang. Urut. Akhirnya saya tuh ngobrol. Abang mau memperdalam nggak di sini? Kalau itu emang bakatnya abang dari turunan, saya akan ngajarin abang dari latihan fisik, mental, dan spiritual. Bang, tawaran itu yang sangat saya mau. Saya itu sangat senang dapat tawaran begini. Terus terang, saya juga keinginan ingin belajar, tapi saya ngomongnya nggak enak ke abang. Siapa namanya dia? Namanya waktu itu seorang Protestan yang taat agama. Asli ilmunya ilmu adat yang dia praktekkan di Pulau Dobo itu. Jadi setelah ngobrol, saya kan seneng tuh Mang ditawarin belajar fisik, mental, dan spiritual. Saya tanya lagi, Bang, itu seperti apa ya fisik, mental, spiritual? Yaitu berpasangan, mana yang goib, mana yang nyata. Ada jasad, ada ruh. Di mana kekuatan manusia dapat dibangkitkan dari akal sehatnya. Ketenangan akan bisa didapat kalau orang itu sadar, sabar, dan teliti. Kalau manusia sudah tenang, maka terpancarlah energi bioelektromagnetik dalam tubuh yang akan membentur serangan goib seperti gangguan jin jahat yang di tempat angker atau jin jahat yang dikendalikan dukun santet atau orang yang hatinya hasut.